Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Afrianti dengan NIM 1201113260048. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan asal iolin untuk memenuhi tugas mata kuliah Geomorfologi Umum dengan dosen pengampu Bapak Ismail MPD. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pengertian bentuk lahan iolin. Bentuk lahan asal iolin merupakan bentuk lahan oleh proses eksogenik dengan angin sebagai agen pembentuk utamanya, yakni dengan membentuk endapan oleh adanya pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan tidak kompak oleh angin. Nah, pada bentuk lahan iolin ini terdiri dari 3 proses, yaitu erosional atau pengikisan, deosional atau pengangkutan, dan sedimentasi atau pengendapan. Selanjutnya, proses bentuk lahan iolin terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengikisan oleh angin. Nah, angin akan mengikis permukaan bumi melalui deflasi, turbulensi, dan abrasi. Nah, yang pertama, deflasi. Pada proses deflasi ini merupakan gerakan tipuan angin yang membawa materi batuan, baik berupa debu halus, pasir, maupun materi yang kasar dan berat. Yang kedua, korasi. Pada korasi ini, tanah dapat menimbulkan beberapa bentuk atau bentang alam yang sangat luas. Gerakannya hanya dapat terjadi di dekat permukaan tanah saja. Ini terjadi karena angin tidak dapat mengangkut pasir ke tempat yang lebih tinggi. Bentuk lahan iolin dapat berkembang dengan baik apabila terpenuhi persyaratan di antaranya. Yang pertama, tersedia material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Dan yang keempat, gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Yang kedua, pengangkutan oleh angin. Adapun jenis-jenis gerakan pengangkutan materi oleh angin ini adalah yang pertama, suspensi. Merupakan gerakan virtual tiupan angin yang mampu mengangkut materi halus ke tempat yang lebih jauh. Yang kedua, saltasi, yaitu gerakan meloncat materi butiran yang disebabkan oleh tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Dan yang ketiga, rayapan permukaan, yaitu gerakan rayapan permukaan disebabkan oleh karena tubrukan materi butiran oleh gerakan saltasi. Dan yang ketiga, pengendapan oleh angin. Pada proses pengendapan ini terjadi apabila butiran yang telah terbawa angin jadi jatuh setelah gerakan menjadi lambat. Selain itu, karena kecepatan yang menjadi lambat, pengendapan ini juga dapat terjadi karena butiran yang terbawa oleh angin mengalami benturan terhadap permukaan. Kejadian ini sebagai hasil dari proses saltasi dan rayapan tanah. Selanjutnya, hasil bentuk lahan proses iolin. Yang pertama, hasil bentuk lahan dari erosi angin, yaitu berupa disarvament, blowout, ventivac, dry canter, dan groove. Yang kedua, hasil bentuk lahan dari pengendapan angin, berupa loess dan endapan pasir. Nah, pada endapan pasir ini ada beberapa tipe yang ditentukan oleh jumlah pasir dan vegetasi. Yang pertama, ripple atau riak, adalah endapan pasir yang permukaannya bergelombang. Yang kedua, sunset, adalah hamparan pasir yang tipis yang menutup daerah relatif datar, permukaannya tidak bergelombang. Yang ketiga, sand shadow, adalah timbunan pasir di belakang suatu rintangan seperti semak-semak dan batu. Yang keempat, sandfall, adalah timbunan pasir di bawah cliff atau gawir. Yang kelima, sand drift, adalah timbunan pasir pada suatu gap atau celah antara dua rintangan. Dan yang keenam, gumuk pasir, adalah gundukan bukit atau igir dari pasir yang terhembus angin. Itulah tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.